Pro. Ada yang di bawahnya lagi 300 biasa, tapi dia belum bisa neonin. Ini yang udah cukup canggih ya karena bisa neonin. Mesin ini nggak pakai kompresor, beda dengan mesin-mesin yang pada umumnya ventilator. Kalau ventilator itu kan pakai kompresor, karena sekarang udah pakai turbin. Hampir semuanya Indo itu pakai turbin. Kenapa pakai turbin? Minim maintenance. Oksigen, kemudian ada inlet untuk source PLN. Kemudian yang lain ini dari ini teknisi, teman-teman teknisi. Oke, di depan. Ini adalah inspirasi pasien. Ini adalah inspirasi pasien. Beberapa mesin, yang lain taruhnya berbeda. Inspirasi sebelah sini, inspirasi sebelah sini. Ya. Lihat aja di sini gambarnya. Terus tadi saya bilang ini user level, jadi semua harus bisa buat ngebongkar ini. Ini sensor, ini juga sensor. Nah, kenapa harus bisa? Karena gini, pada saat pemakaian yang cukup lama, kadang-kadang mesin itu minta refresh. Ya, jadinya mungkin cuma dilepas aja, dipasang lagi, dia mau jalan lagi. Jadi nanti kalau misalkan pada saat check out ada masalah, nah yang perlu teman-teman lakukan adalah itu, selain pengecekan kebocoran, sama dua part ini yang harus bisa. Oke. Tinggal masukin aja, ini posisinya di sini, tinggal muter aja kayak muter. Kalau sudah humidifier sama semua ya. Panelnya di sini. Oh iya, ini adalah oksigen sensor. Nanti buat teman-teman Atom, kalau mau saya misalkan nanti ada something video call, ini tempatnya oksigen sensor. Tinggal dulu aja. Cari. Nah, ini adalah info untuk pertama kali mesin menyala. Oke, ini adalah display awal ya. Jadi sebelum waktu check out ini saya bisa bawa cek inlet strip. Semuanya sudah terpasang dan kan pastikan ini kecolok benar-benar. Terus kalau sudah ada continue, ada skip. Pertanyaannya gini kadang-kadang, kalau misalkan Mas aku Cito, boleh nggak aku skip? Atau ada pasien datang nih, alat belum ready. Kalau saran saya sih tetap dilakukan check out. Kalau memang Mbak yakin bahwa tidak ada kebocoran sih it's okay. Tapi takutnya kadang-kadang itu pada saat kita pakai ke pasien, atau apnea, lalu pasien itu bisa apa sebenarnya? Ya kan? Kita nggak tahu nih kebocoran di mana. Fungsinya buat check out sebenarnya buat ngecek kebocoran. Oke, lakuin continue. Nah, ini ada beberapa tes yang harus wajib dilewati. Tadi inspirasi dan ekspirasi ini nanti. Kalau misalkan dua ini inspirasi dan ekspirasinya bermasalah, dia nggak pas, yang harus dirubah dulu. Ya, mungkin teman-teman nggak pas, atau enggak mungkin kotor. Kalau bersihnya pakai aqua bides. Bukan alkohol seperti itu. Sebenarnya boleh pakai alkohol, tapi habis pakai alkohol dikasih. Iya. Nah ini, dua ini ya. Setelah dual flow, kemudian inspirasi dan ekspirasi, ini kalau dua ini ada fail, berarti ini inspirasi, ini ekspirasi, oke? Jadi nggak usah panik. Terus, kalau paling atas sudah fail, berarti kebocoran itu lebih dari 250 mili. Mungkin ini paling enggak 5 menit. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya nggak dipakai seminggu lah, pakainya di running aja. Kalau sudah, sudah semua kan pas, nggak ada kebocoran yang tadi. Litik tidak boleh lebih dari 300 mili. Jika udah selesai, dicabut, kita exit. Oke. Di sini ada pemilihan new adult, pediatric, neonate. Ya, kita sekarang pakai adult.
kita pakai male atau female, misalkan kita pakai male aja, pakai invasif atau non invasif, pakai invasif, kemudian ideal body weight-nya berapa, kalau misalkan biasanya berapa? 80, 50. Berat badan. Iya, berat badan 63. Oke, kalau sudah kita start ini kan sudah nih. Sudah. Kita mau pilih nih apa namanya moodnya. Biasanya mau pakai apa? Biasanya untuk hampir semua ventilator merek apa aja dari sini menuju ke sini tuh dari full control, SCMV baru winning. Iya kan? Hampir semuanya lah. Ini posisinya juga sama. Ini full control, pressure, SCMV. Kemudian ke sini posisinya udah spontan ya. Nah, kalau udah, misalkan kita masukin ke ini. Kita atur mau berapa TV-nya, Mbak aja yang atur, monggo. Berapa biasanya? Jangan tidak volumenya. Ya. Nah, itu dah. Ini ada tidak volume. Iya, biasanya 2 memang. TV-nya biasanya 5. di sini ya. Berapa? 5. Nah, iya. Oke. Ini anggaplah ke 40. 40. Ya. Standarnya orang-orang. Standarnya. Tapi nauzubillah ya. Standarnya orang-orang biasanya. Ini RR rasionya 12 ya 12, biasanya. ya. Tuh. Oke, kalau udah start ventilation. Dah, dia jalan. Kalau misal, sebentar. Ini posisi pasien sudah agak-agak bisa nafas. Nah, indikatornya adalah ini nih, kecil-kecil nih, merah-merah. Dia tabrakan. Kan ini udah pakai lama nih. Ternyata pasien kok nggak nyaman kan? Nafas spontan. Nah, dia udah mulai nafas spontan kan? Ya, dia udah mulai nafas spontan. Kita pindahin ke SCMV, ya kan? Sorry, kita masukin ke SCMV, volume, tinggal masukin data-datanya, mau pakai berapa. Ini default untuk berat badan 63. Kita oke. Ya, udah pakai SCMV. Apa? Ini oke, di sini ada namanya pulmosite. Jadi, nah di pulmosite ini jadi guidance-nya teman-teman, dokter atau mbak. Jadi di saat pasien itu pakai ETT, terus dia nggak nyaman, dia bakal warnanya merah nanti. Apanya? Yang pinggirnya ini? Betul, nanti tak kasih bagannya, gambar, nanti buat patokan teman-teman ya. Jadi nanti ada guidance, sebenarnya guidance aja sih. Kalau misalkan nggak ada ini, kita ngelihat pasien nggak nyaman kan dari wave nih, atau enggak minute volume-nya naik, ya kan? Betul. Nah, tapi kalau di Mindra itu ada gambarnya. Jadi kalau misalkan kelihatan nih dari jauh, ini udah merah, terus minute volume-nya naik, berarti emang dia udah nggak nyaman dengan settingan yang biasanya kita pakai. Kan sering dong mbak kayak gitu ya. Kita setting berapa, pasien ternyata nggak nyaman nih dengan settingan begitu. Kan kita cari kenyamanannya pasien kan. Ini yang bawah diafragma. Gitu. Terus di sini ada namanya ini ditus, itu namanya ada inspirasi hold sama expirasi hold. Ini biasanya dipakainya kalau kita mau foto torak. Nah, tadi di sini ditus. Jadi inspirasi hold sama expirasi hold ini fungsinya misal dia buat nahan sepersekian second buat foto. Misalnya kita pencet ini, nanti dia bakal nahan berapa second? 2 second atau itu tergantung dari pengaturan yang ada di sini. Jadi dia nahan nih 2 second inspirasi, baru difoto, jebret. Oke, ini ada namanya suction. Nah, kalau kita suction, maaf. Jadi suction di sini ada 3 tahap. Oksigenasi, suction, oksigenasi lagi. Kan gitu tuh Mbak? Kalau kita mau suction, nah kalau mungkin di beberapa ventilator itu kalau suction itu kita harus naikin dulu 100% manual.
Ada yang seperti itu juga. Nah, kalau Mbak mau suction, tinggal pencet ini, dia udah 100% langsung oksigen. Tinggal dilihat dulu, dia udah ngerasa udah cukup, ya kan? Kita lepas. Kita lakuin suction. Nah, nih gambarnya. Dia dikasih 200 second ya. 200 second itu hampir 2 menitan. Kalau udah selesai suction, kita masukin lagi PTT-nya. Dia langsung otomatis oksigenasi lagi. Kalau sudah cukup, matikan lagi, dia kembali lagi. Oke? Nih, dicoloknya di sini nanti. Ah, Iya. kan di sini nyambungnya ke sini kan? Iya, nyambungnya di sini. Iya.